Baik, selamat jumpa kembali dengan saya Mas Wan di tutorial jalur 2. Tutorial cara membuat website menggunakan template newspaper 11.4.3. Di tutorial sebelumnya kita sudah buat instalasi Prebuild yang versi toko online. Nah, sekarang kita akan coba install untuk layout yang lain. Kita coba install Prebuild Magazine Pro yang nanti hasilnya akan seperti ini. Nanti hasilnya akan persis seperti ini. Nah, inilah enaknya. Ini tampilan website kita sebelum kita instalasi ya. Nah, inilah enaknya template ini. Jadi tinggal install saja, tampilan sudah beres. Tinggal kita rubah beberapa saja. Kita install saja langsung. Include content, yes. Kita tunggu sampai selesai. Ini tergantung nanti teman-teman semua, tergantung selera ya. Ada beberapa tampilan di sini. Jadi variannya cukup banyak, ada 138. Di antaranya 8 layout toko online. Di tutorial sebelumnya kita sudah install yang toko online. Dan kemarin saya menggunakan instalasinya menggunakan SAMPP di localhost, makanya agak lambat. Nah, ini saya coba di hosting saya langsung. Ini agak cepat ya. Oke, sudah selesai. Kita coba refresh. Nah, hasilnya seperti ini. Sama persis seperti di demonya. Ya, sini ada sosial media kita. Ini sosial media kita itu bisa kita taruh juga Instagram ya. Nanti kita coba setting. Nah, kita coba nanti akan setting di bagian headernya dulu nih. Kita rubah logonya, identitas situs kita, sama banner atas. Kita klik kanan, open new tab. Oke, sudah muncul. Jadi ini sistemnya menggunakan sistem drag and drop, tinggal tarik taruh tanpa harus mengerti coding pun ini bisa digunakan untuk yang baru-baru belajar juga. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Ini tampilannya sama seperti ini yang sudah jadi. Nah, ini enaknya. Jadi kita misalkan mau mengganti identitas situs kita. Ini news magazine ini mau kita rubah, kita klik di sini.
taruh kursor di mana tempat yang akan kita rubah. Misalkan di sini kita klik, kemudian kita lihat dulu di generalnya. Di general ini dia pakai gambar. Jadi gambarnya itu kita coba remove saja. Kemudian kita mau menggunakan teks saja. Nah, ini teksnya kan di hide nih, disembunyikan. Kita buat show, perlihatkan, kita buat show. Nah, ini kecepatan loadingnya, ini respon ini setelah kita rubah ini tergantung jaringan ya. Kalau jaringannya bagus ini akan lebih cepat lagi, lebih enak lagi. Kita logo tag. Nah, ini belajar ini membuat website. Untuk teksnya kita lihat di style. Kita lihat di style, text color kita rubah. Misalkan kita rubah jadi warnanya hijau seperti WhatsApp. Kemudian tagline-nya kita rubah jadi warna hitam. Jadi default warnanya itu dia hitam ya. Nah, kemudian ini teksnya terlalu besar, kita rubah misalkan 60. Tagline-nya kita buat 40. Terlalu besar, kita buat 25. Model hurufnya pun ini bisa kita pilih ya, ada beberapa, ada banyak pilihan di sini. Ketebalan hurufnya kita bikin bold karena dia judul. Nah, tagline-nya biar agak serasi. Nah, udah cukup mantap. Kemudian kita save. Nah, kita lihat perubahannya di sini. Nah, sudah berubah dia. Jadi seperti itu. Kalau misalkan kita mau ganti ini dengan dengan gambar pun kita tinggal upload di sini gambarnya. Jadi ukuran gambarnya itu biasanya itu 272, lebarnya, tingginya itu 90, agar dia match dengan ini, karena ini bannernya ini 728 per 90 kalau tidak salah ini. Nah, kita coba lihat saja. Kemudian kita coba ubah di image advertising ini, banner iklan. Jadi nah, di adbox ini, jadi ini ada beberapa banyak nanti panel-panel yang nanti saya terangkan fungsi-fungsinya. Nah, sementara kita praktek rubah saja ini dulu. Nah, ini enaknya dia menggunakan dua model. Jadi kalau misalkan kita mau pasang banner, kita tinggal upload bannernya. Nah, ini ukurannya itu 728, tingginya 90. Ini rata-rata kalau banner header itu ukurannya ini. Nah, kalau misalkan kita mau buat menggunakan AdSense kita tinggal taruh script AdSense kita di sini. Nanti dia akan muncul di sini iklan dari Google AdSense-nya. Nah, jadi kita ganti saja bannernya, misalkan kita pakai ini, misalkan sisipkan
Nah, dia sudah berubah, kita save. Nah, kita refresh. Nah, dia sudah berubah. Nah, kemudian misalkan kita mau ganti warna backgroundnya ini. Jadi di part di layout ini ada dua bagian untuk membuat layoutnya. Layout intinya ini ada row dan ini ada inner row. Inner row ini dia bisa dimasukkan ke dalam row. Nah, nanti kita terangkan juga. Kemudian contoh misalkan begini, kita mau buat part di bawahnya ini. Nah, ketika kita klik row ini, berarti dia bagian headernya itu ini nih, row ini nih. Nah, bagian ini saja. Nah, kemudian di sini itu ada divider. Divider ini untuk variasi ya. Kalau misalkan seperti ini misalkan. Nah, jadi dia ada variasinya. Ini pun bisa kita ganti-ganti warnanya. Misalkan kita ganti warnanya ini biar agak-agak sedikit menarik. Ganti warna kuning misalkan. Nah, ini ada beberapa pilihan headernya. Ada beberapa model. Kemudian kita save. Nah, dia ada tampilan sepertinya, ada variasinya. Nah, ini warna dasarnya dia masih tetap putih. Kita pun bisa ganti warna dasarnya. Kita klik di sini di row-nya, kemudian general. Nah, ini warna dasar ini yang putih tadi. Kita misalkan warna dasarnya kita ganti biru misalnya. Nah, jadi dividernya yang kita buat itu warnanya kuning. Nah, warna belakang itu backgroundnya itu biru. Nah, jadi seperti ini. Kemudian kita save. Nah, jadi setting header sudah, banner sama identitas situs kita sudah kita rubah. Jadi seperti ini teman-teman. Kemudian kalau misalkan kita mau taruh bagian lagi di sini, ini ada saya praktekkan di sini ada row dan di sini ada inner row. Ini adalah part terpenting dalam layout ini. Jadi row ini dia kolom apa namanya layout intinya. Misalkan begini, kita tarik di sini. Misalkan saya mau buat di bawah header misalkan atau di sini misalkan. Nah, kita klik di row-nya. Ini ada beberapa menu. Tinggal kita pilih yang mana. Misalkan kalau kita pilih yang satu row saja, dia cuman begini dia. Dia cuman satu bagian. Kalau misalkan kita pilih bagian yang sini lebih besar, sini lebih kecil. Nah, dia akan terpotong sendiri dan ini bisa kita taruh drag lagi beberapa bagian yang kita inginkan. Nah, baru nanti inner row ini bisa kita masukkan di sini. Nah, misalkan kita di sini kita mau pecah lagi nih, kita bisa masukkan inner row di sini. Nah, inner row-nya ini kita pecah lagi nih. Misalkan kita pecah menjadi 2 misalkan. Nah, ini terpecah lagi menjadi 2. Nah, kayak gini dia. Atau misalkan di sini
kita buat yang kecil sebelah sini bisa. Baru nanti kita masukkan beberapa bagian yang akan kita taruh di sini. Nah, jarak-jaraknya pun ini eh, bisa kita sesuaikan. Misalkan jarak dari kolom ini, inner kolom ini sama kolom ini kan standarnya ini 40, bawaannya 40. Misalkan kita mau buat 10 misalkan. Ini dia jadi 10 px. Nah, yang row-nya yang tadi, row intinya ini kita buat juga 10 biar sama. Nah, ini baru kita bisa tarik beberapa part di sini. Misalkan kita mau taruh eh, gambar misalkan. Single background image misalkan. Kita bisa taruh di sini. Klik, kemudian upload gambar. Misalkan kita mau taruh ini, sisipkan. Nah, dia masuk. Tinggal kita setting ukurannya. Karena bawaannya dia 90. Kita setting 90. Jadi kira-kira seperti ini hanya sedikit keterangan saja. Yang jelas di kesempatan ini kita sudah belajar membuat merubah header ya. Kita sudah merubah header yang hasilnya seperti ini. Oke, mungkin untuk tutorial kali ini kita cukup sampai di sini dulu. Nanti kita lanjutkan di tutorial berikutnya merubah dari bagian ini running text sama di bagian sini. Ini kita menggunakan blok, menggunakan big block nih dia. Big block seperti ini, big grid dia. Ini ada beberapa variannya, ada beberapa modelnya ini. Bisa kita rubah-rubah. Oke, ini karena ini belum di save jadi di sini dia tidak muncul. Kita refresh saja biar kembali seperti semula. Oke, itu saja tutorialnya. Jangan lupa like, subscribe, bagikan ke kawan-kawan kalau misalkan ini bermanfaat. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.